Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenal apa itu artikel populer. Jadi, di pertemuan ini ada 5 topik penting yang akan kita bahas, yaitu jenis karya tulis, perbedaan karakter karya tulis, pengertian artikel populer, struktur artikel populer, dan nanti juga kita akan melihat contoh artikel populer serta mencoba untuk menganatomi artikel populer tersebut. Sebuah karya tulis setidaknya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, karya tulis dalam bentuk fiksi, kemudian karya tulis berbentuk ilmiah, dan karya tulis populer. Karya tulis fiksi misalnya puisi, novel, cerpen, komik, dan lain-lain. Kemudian untuk karya tulis berbentuk ilmiah itu misalnya jurnal, skripsi, tesis, laporan penelitian, dan lain-lain. Kemudian untuk karya tulis populer itu misalnya opini, teks pidato, feature, atau berita. Kalau dilihat dari karakternya, tulisan fiksi itu sifatnya imajinatif. Dia tidak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan imajinasi penulisnya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan atau bahasa konotatif. Jika kita sekali membacanya, mungkin tidak langsung paham, tapi membutuhkan penerjemahan yang lebih mendalam. Gaya penulisannya pun bebas. Tidak ada standar khusus atau standar baku yang harus diikuti dalam menulis sebuah karya fiksi. Dan ini adalah salah satu contoh karya fiksi, karya Sapardi Djoko Damono almarhum, dengan judul Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Ketika kita membaca tulisan ini, mungkin kita tidak akan langsung paham maksud dari penulisnya, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan serta isinya merupakan imajinasi dari penulisnya. Kemudian karakter tulisan ilmiah sifatnya objektif. Dia berdasarkan fakta, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa yang digunakan pun bahasa formal, bukan bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Strukturnya pun baku. Terdapat struktur khusus yang harus diikuti. Gaya penulisannya pun terstandar, tidak bebas. Biasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah itu juga menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang teknis. Sebuah kosakata yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, tapi tidak bisa dipahami oleh kalangan umum, karena pemilihan kata tersebut biasanya berdasarkan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa akademisi. Dan dalam tulisan ilmiah wajib terdapat daftar pustaka. Dan ini adalah contoh karya tulis ilmiah yang pasti menggunakan format yang baku, bahasa yang digunakan formal, terdapat rujukan-rujukan, serta bahasa-bahasa yang lebih kompleks atau bahasa teknis.
Kemudian untuk tulisan populer itu sifatnya bisa subjektif atau objektif. Isinya bisa berisi pendapat dari penulis sendiri atau juga berdasarkan kajian-kajian keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bahasa yang digunakan fleksibel, bahasa yang lebih mudah dipahami. Struktur yang digunakan adalah struktur piramida terbalik. Terkait struktur piramida terbalik akan kita bahas dalam pembahasan tersendiri nantinya. Kemudian standar penulisan dalam artikel populer itu lebih bebas, tergantung segmen pembacanya. Kemudian pemilihan katanya juga menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dan berikut ini adalah contoh artikel populer yang berisi tentang pendapat atau opini penulisnya menggunakan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Dan berikut ini adalah pengertian artikel populer. Artikel populer sendiri tersusun dari dua kata, yakni artikel dan populer. Artikel berarti, menurut KBBI, adalah karya tulis lengkap. Misalnya, laporan berita atau isi dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Kemudian populer berarti dikenal dan disukai orang banyak atau kalangan umum. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Populer juga berarti disukai dan dikagumi orang banyak. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa artikel populer adalah karya tulis lengkap yang disukai banyak orang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan yang paling penting adalah mudah dipahami, sehingga tulisan tersebut disukai dan seringkali dikagumi orang banyak. Perlu diketahui juga bahwa artikel populer umumnya memiliki jumlah kata antara 800 kata sampai 1000 kata. Dan ini adalah struktur dalam penulisan artikel populer, yaitu menggunakan piramida terbalik. Piramida terbalik artinya yang paling atas merupakan bagian yang paling luas, mewakili seluruh isi tulisan yang berupa headline atau judul, kemudian disusul dengan lead atau teras artikel, kemudian dilanjutkan dengan body atau isi dari artikel populer tersebut, kemudian yang terakhir adalah like atau penutup. Jadi pada bagian headline atau judul merupakan mewakili seluruh isi tulisan dengan kalimat yang menarik. Pada bagian teras artikel atau lead merupakan alinea pertama yang menggugah minat pembaca, kemudian yang termuat dalam lead atau artikel atau teras artikel merupakan sesuatu yang penting, bisa berupa fakta, hal-hal yang kontroversial, sebuah pertanyaan atau informasi yang baru bagi pembacanya. Kemudian pada bagian body atau isi merupakan detail pembahasan sesuai dengan lead yang dibuat. Jadi isi dari artikel ini harus mendukung lead yang sudah dibuat pada artikel pada alinea pertama. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup bisa berupa solusi, rekomendasi, atau saran-saran penulis untuk para pembaca.
Baik Bapak Ibu semua peserta pelatihan menulis artikel populer, mari kita mencoba melihat satu contoh tulisan artikel populer serta menganatomi bagian-bagian dari artikel populer tersebut. Ini adalah salah satu contoh tulisan artikel populer yang merupakan tulisan saya sendiri dan dipublikasi di halaman naikpangkat.com. Nanti jika Ibu atau Bapak berkenan bisa membaca tulisan ini dan linknya bisa saya bagikan, sehingga nanti barangkali bisa menjadi rujukan atau referensi ketika Bapak Ibu menulis. Silakan disimak atau dibaca sekilas di sini. Namun yang penting di sini adalah Bapak Ibu semua sekilas bisa tahu bagaimana bentuk tulisan artikel populer. Manfaat menulis bagi seorang guru ini merupakan bentuk headline atau judul sebuah artikel populer. Jadi judul tersebut dibuat singkat dan menarik, mewakili seluruh isi tulisan. Kemudian alinea pertama atau paragraf pertama yang berbunyi, salah satu penulis ternama Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Dan sampai yang terakhir, ini merupakan lead atau teras artikel. Di situ menggunakan quote dari seorang ternama untuk menggugah para pembaca agar melanjutkan membaca artikel hingga selesai. Kemudian mulai dari kalimat sejak dulu hingga saat ini dan seterusnya sampai akhir, ini merupakan detail pembahasan dalam artikel populer sesuai dengan isi lead dan juga sesuai dengan judul. Kemudian kalimat terakhir atau yang ditandai dengan warna merah merupakan like atau penutup dari sebuah artikel. Bisa berupa motivasi, solusi, atau sebuah pertanyaan yang menggugah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta pelatihan menulis artikel populer, coba sekarang tuliskan ide yang ingin Anda tulis untuk menjadi satu karya artikel populer berdasarkan hal-hal yang menurut Anda sangat menarik. Jadi harapan saya setelah pelatihan ini Bapak Ibu semua mampu atau menghasilkan paling tidak satu karya tulis artikel populer. Demikian untuk pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.